Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iva Sabika Isani dari Prodi Psikologi Islam, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Di sini video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas individu psikologi pendidikan Profesor Pengapu Bapak Dr. Muhammad Uyun MC. Baiklah, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai ruang lingkup psikologi pendidikan. Sebelum kita masuk ke dalam materi, kita mengetahui apa itu psikologi pendidikan. Kita akan mengenal lebih dekat apa itu psikologi pendidikan terlebih dahulu. Psikologi pendidikan terdiri dari dua kata, yaitu psikologi dan pendidikan. Psikologi sendiri bermakna yaitu mengenai pengetahuan, mengenai perilaku manusia dan hewan, juga penyelidiki terhadap organisme dalam segala ragam dan kerumitannya, ketika mereaksi arus atau perubahan alam sekitar dan peristiwa-peristiwa kemasyarakatan yang mengubah lingkungan. Sedangkan pendidikan adalah seluruh tahapan pengembangan, kemampuan-kemampuan, dan perilaku-perilaku manusia, dan juga proses penggunaan hampir seluruh pengalaman kehidupan. Maka psikologi pendidikan ini dapat diartikan yaitu sebagai proses implementasi dan aktualisasi prinsip-prinsip atau metode-metode ilmu psikologi sebagai ilmu murni atau pure science dalam lapangan pendidikan yang berguna untuk membantu proses transmisi pengetahuan kepada peserta didik atau subjek belajar dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang ada. Sedikit informasi mengenai psikologi pendidikan, mengenai penggunaan psikologi dalam dunia pendidikan itu sendiri. Sebenarnya sudah berlangsung sejak zaman dahulu, meskipun istilah psikologi pendidikan sendiri pada awalnya pemanfaatannya belum banyak dikenal orang. Menurut David sendiri, yaitu dalam Dementia dikatakan bahwa Johann Friedrich Herbert adalah bapak psikologi pendidikan yang konon menurut sebagian ahli masih merupakan disiplin sempalan psikologi lainnya. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan kita, yaitu mengenai ruang lingkup psikologi pendidikan. Apa sih ruang lingkup psikologi pendidikan itu? Ruang lingkup psikologi pendidikan yaitu mempelajari, meneliti, membahas tentang tingkah laku manusia yang terdapat dalam pendidikan, di antaranya tingkah laku belajar dari siswa, tingkah laku mengajar dari seorang guru, dan tingkah laku mengajar belajar yang terjadi akibat adanya interaksi antara guru dan siswa. Sedangkan menurut Good and Bravey, mengenai ruang lingkup psikologi pendidikan dibagi menjadi 8, yaitu yang pertama, sejauh mana faktor-faktor pembawaan dan lingkungan berpengaruh terhadap belajar, yang kedua, sifat-sifat dari proses belajar, dan yang ketiga yaitu hubungan antara kematangan dan kesiapan belajar. Yang keempat yaitu mengenai signifikasi pendidikan terhadap perbedaan-perbedaan individual dalam kecepatan dan keterbatasan belajar. Yang kelima, perubahan jiwa yang terjadi selama dalam belajar. Yang keenam, hubungan antar prosedur mengajar dan belajar. Yang ketujuh yaitu mengenai teknik-teknik yang sangat efektif bagi penilaian kemajuan dalam belajar. Yang kedelapan, mengenai pengaruh aktif relatif dari pendidikan formal dibanding dengan pengalaman-pengalaman belajar yang insidental dan informal terhadap suatu individu. Yang kesembilan yaitu manfaat sikap ilmiah terhadap pendidikan bagi personil sekolah. Dan yang terakhir yaitu yang ke-10, mengenai akibat psikologis atau psychological impact yang ditimbulkan oleh kondisi-kondisi sosiologis terhadap sikap para siswa. Materi selanjutnya yaitu mengenai manfaat psikologi pendidikan. Menurut psikologi dunia, manfaat psikologi pendidikan bagi pendidik adalah sebagai berikut. Yang pertama, peka terhadap perilaku manusia dan perlu belajar. Yang kedua, mengatasi masalah yang muncul di kalangan siswa. Yang ketiga, yaitu memahami gejala yang ditimbulkan siswa dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya, mengenai manfaat belajar psikologi pendidikan bagi siswa itu sendiri, yaitu dapat meningkatkan kemampuan dan kemauan untuk mencari dan memperoleh pengetahuan. Yang kedua, kenali insting dan potensi belajar. Yang ketiga, kembangkan diri Anda sebagai manusia pembelajar. Dan yang keempat, yang terakhir, yaitu mengenai bertekad untuk meningkatkan harga diri lebih baik dari generasi sebelumnya. Yang selanjutnya kita ini akan membahas bagaimana tujuan dan fungsi psikologi pendidikan itu sendiri. Tujuan dan fungsi psikologi pendidikan secara umum adalah untuk mengembangkan pengetahuan dan metode-metode untuk mempelajari proses belajar mengajar pada situasi keseharian yang sesuai dengan tingkat usia dalam lingkungan pendidikan. Baiklah, sekian penjelasan mengenai materi ruang lingkup psikologi pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.